Oke guys, makasih buat lo semua yang udah klik video gue. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa share. Kan berantakan tuh gue. Setiap setahun sekali, ya gue saranin sih mungkin 10 bulan gitu, 10 bulan, 9 bulan lo ganti glass wool. Kecuali kalau yang gue bilang tadi knalpotnya emang yang bukan yang mahal-mahal banget ya, kisaran berapa sih? Ya yang gue bilang tadi tuh yang paling murah 700 atau 800 lah paling murah. Nah kalau misalkan knalpot lo yang harganya segituan, bukan gue bilang karbonnya jelek, tapi glass woolnya ya glass wool putih gitu. Mungkin kalau misalkan knalpot yang di atas 5 juta walaupun karbon, yang di atas 5 juta dan dia karbon, itu kenapa gue bilang kalau setahun juga nggak perlu ganti juga itu nggak retak, itu karena dia glass woolnya karbon. Sampai glass wool tuh dia karbon. Nah glass wool karbon itu dia tuh gue ngomong jadi berantakan sih. Jadi glass woolnya itu kuat 5 tahun, jadi nggak harus 1 tahun. Jadi nggak harus lo tiap tahun ganti glass wool gitu. Ya sekedar ngasih tahu aja sih buat yang belum ngerti. Ya kalau menurut gue sih udah banyak sih yang ngerti. Jadi ya ilmu gue nih kagak kepake gitu sama lo pada. Ya cuma kan takutnya ada yang belum ngerti gitu, sekedar berbagi gitu. Takutnya juga nanti pas ada yang beli knalpot gue, kan knalpot gue karbon juga nih, ntar ada yang ngeluh gitu juga. Takutnya gitu kan, ngeluh gitu juga nanti gue disalahin. Ya intinya kan gue udah ngasih pesan ke lu semua, kalau emang gitulah bedanya knalpot karbon sama yang knalpot biasa, yang stainless atau apalah itu bahannya, yang jelas bukan karbon. Ya emang harus kayak gitu sih, karena emang karbon itu nggak kuat panas. Apalagi lo udah panas, hujan, jangankan cuaca panas deh, lo jalan-jalan lagi hujan-hujan juga tuh, itu bagi knalpot itu mah cuacanya ekstrim banget. Perbedaan suhunya ekstrim, sedangkan knalpot itu panas, hujan ada air gitu ya. Ya itu sih jadi faktor juga. Jadi ya gue kasih tahu mah sering-sering lah ganti glass wool. Sering-sering. Ya lo harus tahu lah kapan lo harus ganti glass wool dan kapan enggaknya gitu. Aduh kan anjing. Nah buat yang pakai knalpot karbon tapi lo beli second, nah gue kasih tahu lagi nih, lo harus tanya dulu nih orang ini pemakaian udah berapa lama. Kalau udah lebih dari 1 tahun, lo tanya glass woolnya udah ganti apa belum. Iya tuh kalau knalpot yang lumayan murah lah ya gitu. Jadi harus lo tanya biar nanti lo ganti sendiri. Dan itu pun juga jadi kesempatan lo buat nurunin harga, iya kan? Jadi kesempatan lo buat nurunin harga gitu. Kalau misalkan yang dia jual mungkin knalpot Akra gitu, kalau pemakaian 1 tahun 2 tahun mah itu masih bodo amat, belum diganti glass wool mah. Itu sih kelebihannya glass wool karbon juga ya begitu, udah tahan lama, suaranya lebih padat, performa lebih ada katanya. Gue kayak di konten sebelumnya gue juga bilang performa lebih ada, masih katanya aja, gue kapan ngulik faktanya gitu kan. Ya cuman ya udahlah, namanya juga gue orang baru gitu ke dunia motor. Tapi nih Jakarta nih, ya nggak Jakarta amat sih. Ya emang ini lingkungan Jakarta, cuma kan gue kelilingnya nggak Jakarta, kelilingnya nggak satu Jakarta lah. Gue cuma daerah rumah gue doang, ini mah deket nih, mah tinggal belok kiri juga udah mau ke rumah gue gitu. Lagi pula juga gue ngapain bikin video panjang-panjang gitu, gabut juga gue sendirian gitu, keluar di rumah juga gabut. Ya udahlah mendingan di rumah gitu. Masalahnya kan ada penyakit yang namanya ini corona nih. Emang sih corona tuh kagak begitu nggak begitu fuck. Ya Allah, ada aja gue lagi ngobrol
Aduh, paling enak sumpah ngebut di situ. Asli. Nih, emang sih corona itu nggak begitu ganas kayak virus-virus lain, cuma yang bikin seremnya itu penularannya sangat cepat. Emang sih tingkat kematiannya kagak segede flu burung waktu itu. Resiko kematiannya nggak segede dia gitu. Tapi penularannya ekstrim, cepet banget. Ya itu sih yang bikin serem. Dan korban kematiannya itu rata-rata lansia gitu. Ya jadi lo hati-hati aja gitu kalau lo punya orang tua di rumah. Ya kenapa gue bilang lo kayak kalau emang lo terpaksa harus mau keluar karena lo bosen gitu, mungkin lo kayak keluar sendiri, jalan-jalan aja tanpa harus kontak-kontakan fisik sama orang. Karena apalagi kalau lo punya orang tua dan orang tua lo emang udah nggak lagi muda gitu, sudah tak lagi muda, asik. Nah itu lo harus aware, kayak ya lu jagain lah orang tua lu gitu. Atau nggak ada yang punya nenek gitu bahkan, ya kan kalau dia kena penyakit dia kan bukan corona doang jadinya. Kan biasanya kan kalau udah tua kayak ada aja gitu penyakitnya gitu. Ya semoga aja sih buat yang nonton atau tidak nonton ini dikasih perlindungan. Buat yang udah kena, semoga cepat dicabut penyakit itu. Dan semoga semoga sih ya Indonesia atau ya seluruh dunia lah. Gue ngapain sih ngedoain separuh-separuh gitu, cepet hilang apa ini virus, ya Allah. Ini virus ngapain sih pakai datang segala. Ya emang sih kayak jadi enak aja gitu, Jakarta kagak macet. Tapi tetap sepian San Mori pas lagi hari normal gitu, tetap lebih sepi itu. Jadi oh iya, gue lupa ngasih tahu nih. Jadi ini gue baru buat Instagram knalpot gue. Sengaja sih belum emang sih sengaja nggak gue snapgramin di IG gue sendiri. Maksudnya kayak gue promosiin lah di IG gue sengaja, karena emang sampai sekarang masih belum ada displaynya gitu. Jadi kayak contoh gambarnya aja belum ada gitu. Ada sih punya gue, cuma karena dia itu kanibalan, jadi antara knalpot Magna dan karbon yang gue pegang gitu. Karbon gua itu dari Course Project, gue beli di Course Project, dan emang si diameter dia sama-sama 9 cm ya 9 cm. Jadi diameter dia sama-sama 9 cm. Abis itu kan gue pikir kayak ya udahlah berarti pas dong, bisa aja ini dipakai. Ternyata ketebalannya beda. Course itu jauh lebih tebal. Jadi pas dipasang itu dia kurang pas. Dan yang karena gue pikir kayak ya elah diameternya sama, mungkin emang macet aja kali. Ternyata pas diketok-ketok cetak retak coy. Jadi kalau secara di looknya kayak aduh kurang deh, tapi udah gue tambel sih pakai lem besi. Lem besi itu kuat 250 derajat Celcius. Jadi untuk nambel knalpot bisa. Yang bolong-bolong tuh bisa. Ini sengaja gue lewat sini kayak masih ada pembahasan gitu. Jadi buat lo yang pengen order atau pengen tanya-tanya dulu, atau enggak lo buka aja langsung IG gue. Biasanya kan gue watermarkin tuh. Tapi nanti knalpot gue kok jadi knalpot gua. Instagram knalpot gua mungkin gue jadiin watermark juga, atau kalau emang masih belum ada displaynya juga, karena emang gue lagi ngumpulin duit sih buat bikin knalpot buat displaynya gitu. Kayak oh ternyata bentuknya gini, hasil besi stainless,
hasil stainless steelnya begini gitu. Kalau besi kan karat, nih stainless steel walaupun sama-sama besi tapi nggak karat. Jadi oh hasilnya begini gitu. Nah gue kan itu harus punya modal juga. Gue juga kan sebagai pelajar gitu. Gue bukan orang yang punya penghasilan. Jadi ya gitu, gue harus ngumpulin duit. Jadi kalau emang itu udah ada displaynya, mungkin kayak nanti gue bakalan kasih watermark juga sih. Gue taruh gitu di sebelah nama IG gue. Nanti paling gue cuma nongolin doang, tut gitu. MJS Muffler. Namanya tuh MJS Muffler. Jadi itu MJS itu ya filosofinya sih sebenarnya bukan gabungan dari gue sama teman-teman gue sih. Sebenarnya ada filosofinya, cuma ya udah nggak perlu diceritain gitu. Karena aneh. Bukan aneh sih, kayak goblok banget. Itu kayak aduh, kenapa bisa jadi MJS coba. Ya jadi intinya itu singkatan dari grup gua. Jadi kan gue anak pindahan nih, terus gue akrab sama mereka enak diajak cerita. Jadi M-nya itu emang nama gue. Di grup itu tuh nama gue Marco apa gitu. Nah kan kebetulan kira-kira kayaknya emang gue kan soal berbisnis ini emang udah mau dari kapan tahu. Cuma kayaknya mereka berdua ini yang bisa diajak bisnis bareng. Sebenarnya emang gue sendiri pengen, cuma kalau menurut gue kalau sendiri gue juga kewalahan karena gue masih ada kesibukan kayak sekolah gitu. Kalau mungkin gue udah lulus gitu kan, gue nggak kerja ya bisa aja gue sendiri. Cuma lagi pula juga ya pengalaman sih bareng teman-teman gitu, biar dia ada pengalaman juga. Karena emang dia orangnya goblok gitu, pengalamannya dikit. Ayo pak. Nah jadi gitu deh. Jadi itu MJS itu singkatan dari Marco, Jidan, sama Setio. Sebenarnya temen gue yang Setio itu tuh sebenarnya bukan nama dia Setio, Prasetyo, dia dipanggilnya Pras gitu. Cuma biar MJS aja gitu, biar pas gitu. Kan jadi MJS tuh apa? Kan ceritain ini ribet, ya udah lu jadi Setio aja. Ya udah, kira kayak ya udah biar MJS gitu. Anjir ini macet apaan anjing, udah corona masih aja macet. Dari tadi ini gue ngeliatin spion mulu biar action cam gue kagak mati lagi kayak waktu itu. Oh ini ada apa anjir? Apa jangan bilang ini gara-gara parkir sembarangan nih? Ya elah, parkir sembarangan kan. Aduh, kagak gue tutup platnya, nggak usah gue sensor ah. Aduh. Tuh apa jangan-jangan tuh spion juga udah digambar orang tuh, botak tuh gitu. Eta buset. Gue ngap ini, gue nutup kaca ini, nggak nutup kaca, nutup visor apa kek. Cuma gue ngikutin orang aja ngomongnya visor gitu. Insya Allah gerahnya bukan main. Udahlah gue skip aja lah, nanti pas sudah lancar baru. Gara-gara orang parkir sembarangan nih, ada-ada aja gitu ya masalah ya kan bikin orang jadi numpuk rapet gitu. Orang yang kena corona siapa tahu ngiseng gitu. Misalkan nih orang nih di belakang gua gitu positif corona gitu, tiba-tiba nyolek tut deh gitu. Terus gua ngerasa kayak apaan sih ini orang gitu, gua nggak mikir ke sono gitu, jadi ketular gitu. Dosa siapa?
tahu dah. Goblok banget anjing. Jadi kesana-sana jadi ke dosa-dosa anjay. Cuma gara-gara parkir sembarangan orang jadi mepet-mepet. Jadi corona yang kena macet. Goblok. Oke, segitu aja sih dari gua. Ya, ada ilmu yang sedikit bermanfaat tentang knalpot. Dan ya, apa ya? Semoga lu dukung lah gitu. Produk gua gitu kan, namanya juga gua gitu cari duit. Daripada gue betak duit. Ya udah ya, gitu aja ya.